Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang laporan laba rugi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tamara Febriana Larasati. Nama saya Nindi Dwi Setiawati. Saya Ria Fadila. Latar belakang laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan perusahaan yang menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Dalam dunia akuntansi, laporan laba rugi memiliki fungsi vital karena mencerminkan hasil dari aktivitas operasi perusahaan, yaitu sejauh mana perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Pemahaman mengenai laporan laba rugi penting bagi berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Oleh karena itu, laporan laba rugi harus disusun sesuai dengan teori dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut PSAK nomor 1, laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan pendapat, beban, keuntungan, dan kerugian suatu entitas selama periode tertentu. Laporan ini menggambarkan bagaimana laba bersih atau rugi bersih suatu entitas diperoleh selama periode laporan. Komponen laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan, yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi selama suatu periode. Yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP, biaya langsung yang terkait dengan barang atau jasa yang dijual. Ketiga, laba kotor, selisih antara pendapatan dan HPP. Keempat, beban operasional, yaitu biaya-biaya seperti gaji, sewa, dan penyusutan. Kelima, laba usaha, yaitu laba dari kegiatan utama perusahaan. Keenam, pendapatan atau beban lain, yaitu aktivitas di luar operasi utama seperti bunga dan dividen. Selanjutnya ada pajak penghasilan, yaitu kewajiban pajak atas laba kena pajak. Yang terakhir, laba bersih, yaitu selisih total pendapatan dari beban setelah pajak. Teori terkait laporan laba rugi. Pertama, ada teori entitas, yaitu menyatakan bahwa perusahaan diperlakukan sebagai entitas terpisah dari pemiliknya. Dua, teori keberlanjutan, yaitu teori keberlanjutan usaha atau going concern, yaitu laporan keuangan diasumsikan disusun dengan anggapan perusahaan akan terus beroperasi. Ketiga, ada teori akrual, yaitu pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayar. Terakhir, teori kinerja atau performance teori, yaitu laporan laba rugi sebagai alat pengukur efisiensi dan efektivitas manajemen. Tujuan dan fungsi, yaitu menilai profitabilitas perusahaan, menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan investasi dan kredit, mengevaluasi kinerja manajemen, dan membantu perencanaan dan pengendalian operasional. Penyusutan dan analisis teori terhadap laporan laba rugi. Yang pertama, yaitu penyusutan laporan laba rugi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu berdasarkan fungsi seperti biaya penjualan dan biaya administrasi, atau berdasarkan sifat seperti gaji, sewa, dan penyusutan. PSAK memberikan kebebasan kepada entitas untuk memilih pendekatan yang paling menggambarkan aktivitas bisnisnya. Yang kedua, laporan laba rugi harus menyajikan informasi yang andal dan relevan, sesuai dengan teori akuntansi. Misalnya, teori akrual mendasari pengakuan pendapatan dan beban tidak berdasarkan arus kas. Tetapi saat terjadinya transaksi, hal ini penting untuk mencerminkan kinerja perusahaan secara lebih akurat. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran. Laporan laba rugi merupakan bagian penting dari laporan keuangan yang menyajikan informasi kinerja keuangan suatu entitas dalam satu periode. Penyusunan didasarkan pada berbagai teori akuntansi seperti teori akrual dan going concern. Laporan ini sangat berguna bagi pihak internal maupun eksternal dalam menilai kinerja dan membuat keputusan ekonomi. Diperlakukan pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori akuntansi dalam menyusun dan menganalisis laporan laba rugi agar informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara akurat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.